Sahabat, jumpa lagi dengan saya dalam acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Sahabat, kalau kita belakangan ini sering mendengar bahwa visi Indonesia di tahun 2045 akan menjadi sebuah negara yang maju. Nah, berbicara tentang negara maju, kita kan selalu mengkaitkannya dengan pembangunan. Di pembangunan ini, itu biasanya kita melihat keberhasilan pembangunan itu bisa dari sektor ekonomi maupun non-ekonomi. Dari ekonomi sendiri, itu biasanya keberhasilan pembangunan itu dikatakan berhasil apabila kita berhasil bertransformasi dari negara agraris yang bersumber pada pertanian menuju negara industri, begitu ya. Dan dengan demikian, apakah kemudian sektor pertanian ini tidak lagi penting dalam pembangunan? Lalu bagaimana masa depan generasi muda yang ingin berkuliah di bidang pertanian, kemudian ingin menjadi entrepreneur di bidang pertanian, apakah mereka masih punya masa depan yang cukup cerah di masa yang akan datang? Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang memang ahlinya tentang pembangunan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bintang tamu kita pada kesempatan ini, yaitu Dr. Teguh Endaryanto, SPSMSI. Selamat siang Pak Teguh. Siang. Ya. Oke, sahabat, sebelum saya tanya-tanya dan ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita, saya mau perkenalkan dulu CV beliau ya. Nama lengkap Dr. Teguh Endaryanto. Saat ini beliau adalah dosen pada jurusan agribisnis sekaligus merangkap sebagai ketua jurusan, dan ini sudah periode yang kedua ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Oke, kemudian beliau memiliki pengalaman organisasi yang cukup banyak, diantaranya saat ini sebagai Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau Perhepi, Komda Lampung, kemudian Sekretaris Umum Pergizi Pangan Provinsi Lampung, kemudian Wakil Sekjen Asosiasi Akademisi dan Saintis Indonesia, dan beliau juga aktif di organisasi Ikatan Ahli Perencana Indonesia atau IAP. Kemudian beliau juga menjadi salah satu asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Oke, kemudian beliau juga sudah melakukan banyak penelitian dan publikasi terkait dengan rekayasa sosial dan pengembangan agribisnis pertanian unggulan Provinsi Lampung, diantaranya tanaman singkong. Kemudian juga terlibat dalam penyusunan kebijakan dokumen baik itu RPJMD maupun RPJPD Kabupaten maupun Provinsi Lampung, serta berbagai buku serta publikasi ilmiah sudah beliau hasilkan. Begitu ya Pak ya? Baik, ini saya sebelum masuk ke materi yang lebih berat nih nanya dulu Pak, gimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah nih Mas Triat. Sehat ya Pak ya? Di tengah-tengah berbagai aktivitas. Iya, sibuk apa kesibukan sekarang Pak? Selain tajur, dosen? Selain kajur dosen, intinya memang sebagai dosen. Jadi itu sisi utamanya. Terus tetap digeluti dari tekuni, dan tentu sebagai dosen yang punya pembimbing, mengasuh, membimbing mahasiswa. Iya. Pak, kalau tadi kita bicara tentang negara maju itu negara yang berhasil bertransformasi dari sektor pertanian ke industri, begitu ya Pak ya? Jadi Pak, kalau begitu sebenarnya apakah berarti bahwa sektor pertanian ini nggak penting ya Pak ya dalam pembangunan ekonomi? Seperti apa Pak? Nah, ini yang tentu persepsi ini yang harus kita luruskan ya. Jadi jangan sampai transformasi struktural perekonomian ya, yang notabene sering dikatakan perubahan sektor dari agraris, orang bilang agrarisnya agak tradisional begitu, kemudian masuk ke sektor industri ataupun jasa. Itu bukan berarti agrarisnya ditinggalkan. Ya, untuk kasus Indonesia misalnya, ataupun nanti kita bicara tentang Lampung, itu memang kita kan negara agraris gitu. Nah, umumnya industrinya ada sebagiannya di agroindustri. Oh iya, jadi bukan berarti kita pertanian kita tinggalkan, kita fokus ke industri, tapi bisa juga industri tapi berbasis pertanian. Industri berbasis pertanian. Oh begitu Pak. Jadi nantinya, nah ada orang yang bertanya juga begini Pak, kalau kita jadi negara maju di mana nanti sektor pertanian ini kecil sumbangannya terhadap PDB, artinya kemiskinan akan bertambah banyak, begitu Pak? Karena kan negara kita ini mayoritas petani, sementara sumbangan ke PDB-nya kecil, artinya kan pendapatan di para petani jadi menurun, benernya itu ya Pak ya? Sebenarnya justru sebaliknya.
Karena proses transformasi itu ingin meningkatkan nilai tambahnya. Oh, nilai tambah jadinya gitu. Ya, jadi kalau contoh sederhana misalnya ya, kalau dia produk outputnya pisang. Ya. Nah, ketika dia dinaikkan statusnya menjadi agroindustri keripik pisang ya, sederhana nih, otomatis nilai tambah pisang ke keripik pisang itu bertambah. Oh, begitu. Jadi nggak ada kekhawatiran bahwa para petani bakal jadi nggak sejahtera karena sumbangan mereka terhadap PDB berkurang. Jadi memang ada upaya untuk meningkatkan nilai tambah bagi petaninya juga ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Jadi Pak, kalau misalnya demikian artinya bahwa mungkin saja ya Pak ya, negara itu menjadi maju walaupun dia basisnya adalah pertanian. Oh iya. Bisa ya Pak ya? Jadi, dia kan sektor ya dari aspek, kalau kita bicara dari aspek produk domestik brutonya, pertanian itu salah satu sektor ya dari seluruh lapangan usaha yang ada. Di situ ada industri, ada perdagangan dan sebagainya. Kalaupun toh di dalam struktur perekonomiannya dalam konteks pembangunan itu memang pada umumnya pertaniannya semakin berkurang kontribusinya. Tapi berkurangnya itu bukan berarti kemudian ditiadakan. Dia bisa menjadi basis untuk peningkatan nilai tambah di industri pengolahannya. Ya, sehingga dengan cara seperti itu tadi kekhawatiran bahwa kalau kita transformasi miskin dong. Nah, justru itu yang kita inginkan, ada peningkatan nilai tambah, walaupun tentu perlu ada peningkatan sisi SDM. Nah, jadi apalagi kalau kita tadi Mas Duriat sudah singgung-singgung tentang gimana ini generasi muda yang pengen tetap menekuni di pertanian. Justru ini yang menjadi tantangan menarik gitu ya, dengan berkembangnya teknologi, dengan model smart farming dan sebagainya. Justru generasi muda yang sekarang ini, kalau orang bilang yang milenial dan zenial itu, ya itu justru dia dengan melatih skillnya, dia bisa tetap masuk di wilayah pertanian, tentu dengan pertanian yang lebih modern. Gitu. Itu yang perlu kita dorong justru untuk itu. Oke, baik. Nah, kalau kita sendiri Pak itu melihatnya di Provinsi Lampung, apakah transformasi pertanian, transformasi ekonomi dari pertanian menuju industri ini sudah terjadi, Pak? Ya, jadi begini. Kita sebelum ke Lampung ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri, Indonesia itu orang bilang kita kan agraris ya. Tetapi kalau data PDB-nya, produk domestik brutonya itu sebenarnya pertanian itu sudah masuk ke wilayah nomor 2. Nomor 3, sorry. Yang pertama itu kontribusi terbesarnya adalah di industri. Jadi kita ini industri ya, Pak, ya? Gitu di Indonesia ya. Industri, dan itu dikuasai Jawa. Ya, Jawa itu industri semua polanya. Kemudian yang kedua adalah di perdagangan, gitu ya. Yang ketiga baru di pertanian. Jadi share-nya di tahun 2022 itu sudah 12,26%. Pertanian. Di 2010 itu masih 13,93. Itu Indonesia ya. Nah, sekarang tadi pertanyaannya gimana? Lampung. Nah, jadi saya coba ambil data di 2010. Lampung di 2010 kontribusi pertanian itu 34,5% Lampung. 2020 ya itu 28,43, dan 2022 kemarin itu sudah turun lagi ke 26,94%. Kemana turunnya gitu kan? Kemana itu Pak? Kemana turunnya? Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini memang ada beberapa sektor yang naik. Ya, di 2010 industri pengolahan kita 17,18%. Di 2022 langsung saya itu naik 18,08. Memang kenaikannya belum begitu besar di industri pengolahan. Nah, di sektor yang lain yang cukup besar sebenarnya di informasi dan komunikasi. Ya. Ya, di 10-12 tahun yang lalu itu angkanya 3,32%. Namun sekarang atau kemarin ketika COVID dan 2020 dari angka 3 ke 5,4. Signifikan sekali. Ya, ini kan kalau kita lihat persennya sih cuma 2% ya. Tapi kalau kita lihat rupiahnya itu kan setelah nilai triliun kan ya. Jadi cukup besar. Di 2022 ini dari 5,4 naik, ya kemarin sempat turun kalau ini, tapi informasi trennya naik, gitu ya. Kemudian yang naik, yang lain yang juga naik adalah di perdagangan.
Perdagangan itu dari angka 12 ke angka 13. Nah, artinya ada transformasi di penurunan di kontribusi pertanian itu digeser ke industri, ke perdagangan gitu ya, dan kemudian ke jasa informasi komunikasi. Oh begitu. Oke, jadi artinya bahwa memang arahan untuk menjadi negara industri itu sudah terlihat ya Pak ya? Di maksudnya di Lampung ini untuk mengarah menjadi daerah industri juga sudah mengarah ke sana gitu ya Pak? Iya, jadi kalau kita lihat dari komposisi produk domestik regional brutonya sebagai salah satu angka di dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Jadi memang sudah mulai mengarah tadi ya. Jadi tadinya 30-an sudah ke 20-an angkanya. Namun tentu demikian ini kita juga perlu tetap pertimbangkan dalam pengertian menurunnya kontribusi pertanian itu harus juga didorong supaya produktivitas pertaniannya naik. Walaupun Betul. kontribusinya turun tapi Produktivitas naik gitu ya. Itu karena kita khawatir kalau produktivitasnya juga ikut turun. Nah itu nanti gimana ini ya untuk mensuplai bahan baku juga. Jadi turunnya kontribusi itu bukan dikarenakan sektor lain berkembang, tapi produktivitas yang berturun itu yang berbahaya ya Pak ya? Ya betul, produktivitasnya juga harus naik. Walaupun realnya kita punya potensi beberapa produk-produk unggulan kita itu masih di bawah standar angka produktivitasnya. Contohnya sebagai contoh misalnya untuk kopi gitu. Kopi kita kan rata-rata masih sekitar 1 ton per hektar ya. Dan itu pun ya agak naik turun ya. Padahal kan di potensi produktivitasnya itu bisa mencapai 1,3 seharusnya rata-rata. Bahkan kalau kita lihat di negara lain sudah 3 ton. Tapi ya bilang Vietnam begitu. Kemudian juga kelapa sawit kita. Kelapa sawit itu kan potensinya bisa sampai 6 tonan. Tapi kita baru mencapai 2,2 ton. 2000 ya. Artinya itu hal-hal yang harus kita dorong di aspek primernya di pertanian tetap didorong ke sana walaupun dia bergeser nantinya untuk ke nilai tambah dalam rangka untuk meningkatkan nilai rupiah kita di dalam konteks ini. Pak, mungkin ini sahabat Figura ini banyak yang bertanya-tanya Pak tentang apa sih sebenarnya transformasi struktural ekonomi itu Pak, bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi transformasi struktural, transformasi struktural perekonomian itu kita bicara tentang perubahan. Ya, jadi dalam konteks pembangunan itu kan adanya perubahan, khususnya transformasi struktural perekonomian, berarti perubahan dari struktur sektor-sektor ekonomi, gitu ya. Umumnya terjadi pada sektor agraris atau yang bernuansa tradisional. Ke sektor yang ke industri jasa yang sifatnya lebih modern, kurang lebih begitu secara mudahnya begitu dari itu. Nah pasti kan itu ada dampaknya nanti ya Pak ya, kira-kira Pak dampaknya nih bagi bukan bagi perekonomian nih Pak, bagi tenaga kerja bagaimana nih Pak? Iya. Jadi gini, sebelum ke tenaga kerja, ada dampak yang memang signifikan di dalam konteks struktural transformasi struktural perekonomian itu urbanisasi. Ya, jadi karena kan dari tradisional nih kan, tradisional ke sisi modern. Nah, sektor-sektor pertanian khususnya yang tradisional, kita ingin diarahkan ke yang produktivitasnya tinggi. Urbanisasi tidak bisa dihindari akhirnya gitu. Dan pergeseran ini tentu nanti akan punya efek tersendiri. Nah, urbanisasi sendiri adalah dampak ya. Jadi bergesernya atau mobilisasi orang dari desa ke perkotaan itu tentu akan tinggi ya. Jadi oleh karenanya ini juga yang perlu diantisipasi di dalam konteks transformasi desa kotanya juga. Jadi panjang itu. Jadi antisipasinya bagaimana Pak? Ya. Nah, kalau dalam konteks ke-Indonesiaan, Indonesia kan sudah salah satunya membangun atau ada regulasi Undang-Undang Desa, ya. Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 2014 itu terkait dengan Undang-Undang Desa. Di situ bagaimana desa diberikan otonom, ya. Dan arahnya sebenarnya bagaimana desa yang sama dengan atau identik dengan pertanian itu sedikit ditambahkan
ya, supaya industri masuk di situ. Oke. Ya, jadi kalau orang itu menanam padi, diolah atau dipanen menjadi gabah, gimana nanti di desa itu keluarnya adalah beras. Itu walaupun sudah ada ya, tetapi ini bagaimana kalau itu di berbagai komoditas pertanian khususnya nilai tambahnya dimunculkan di desa. Di desa gitu ya, sehingga desa nanti tidak tinggalkan oleh penduduknya akibat urbanisasi tadi. Dari sisi itu. Kemudian sisi yang lain ya memang ada konsekuensi dari dampak dari kondisi transformasi struktural ini adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM tentunya. Karena kan kita ingin menaikkan sisi produktivitas lebih tinggi lagi, tentu ada hal yang ditingkatkan. SDM-nya ditingkatkan, skill kemampuannya ditingkatkan begitu ya. Termasuk bagaimana aspek teknologi juga kemudian masuk dalam ruang itu begitu. Itu harapannya bisa menjadi bagian dari PR pemerintah secara khusus begitu ya, dan para stakeholder untuk bisa mendorong ke arah mempersiapkan itu. Jangan sampai ketika kita sudah bertransformasi tapi secara SDM belum siap nih. Gitu. Oke. Mas, saya itu pernah membaca Pak, di Korea itu saat ini lebih dari 50% penduduknya itu tinggal di Seoul. Apakah itu bagian dari karena mereka bertransformasi menjadi negara industri dan kemudian terjadi urbanisasi yang besar-besaran tadi ya Pak ya? Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa dampak yang sangat terasa itu di urbanisasi. Ya, ketika desa tidak menunjukkan persahabatan ya di dalam konteks orang untuk mencari kehidupan yang lebih layak, ya dia akan kemudian lari ya mencari mencari pekerjaan atau mencari aktivitas yang memang lebih menjanjikan gitu ya. Jadi kita harus mendorong upaya supaya desa kota itu ya, desa jangan terlalu tertinggal, bias kotanya terlalu tinggi kalau pembangunan lebih munculnya hanya di kota saja. Jadi harus lebih dimeratakan ya Pak ya? Ya, ada aspek-aspek pemerataan. Baik Pak. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira kalau untuk Provinsi Lampung ini Pak, peluang dan tantangannya apa Pak menuju ke transformasi ekonomi ini Pak? Oke. Ya, jadi untuk Lampung, ya untuk konteks Lampung, jelas kita memang punya jumlah penduduk yang lumayan, gitu ya. Lumayan, namun pendidikan petaninya khususnya masih rendah. Ya, artinya bagaimana kita membuat proses regenerasi di tingkat petani juga menjadi lebih baik begitu ya. Jangan sampai petaninya memang sudah usia semakin tua, pendidikannya rendah, itu kemudian tidak muncul regenerasinya. Sehingga Lampung dikenal dengan tanah lada, ladanya nggak ada yang urus gitu ya. Lampung dikenal dengan kopi. Ya, itu kalau tidak ada regenerasi yang baik, maka kembali tadi pembicaraan kita, produktivitas yang harusnya bisa ditingkatkan, akhirnya ya tidak sesuai dengan yang diharapkan, stuck ya, turun. Nah, tentu itu akan ya menjadi kerugian bagi Lampung secara umum. Kemudian juga yang menjadi tantangan adalah bagaimana karena konsep transformasi adalah peningkatan produktivitas, maka akses juga harus menjadi baik, gitu. Infrastruktur, infrastruktur ke arah jalan pertanian dan sebagainya itu tentu juga harus diperhatikan, gitu ya, supaya dari aspek harga distribusi itu tidak terkendala karena faktor infrastruktur, ya. Yang dekat karena infrastrukturnya kurang mendukung, maka harga bisa menjadi tinggi, begitu ya. Nah, kalau kita berharap bahwa dengan adanya infrastruktur yang bagus, maka proses transformasi pertanian dengan meningkatkan nilai tambah bisa dilakukan dengan baik. Apalagi jarak penghubung antara konteks agraris dengan industri kan harus terhubung ya dengan konektivitas yang baik begitu. Nah, kalau itu dilakukan, bisa kita lakukan terjadi, maka mudah-mudahan proses transformasi struktural ini memang bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat secara umum seperti itu. Dan sekarang sedikit bergeser temanya nih Pak. Jadi Pak Teguh ini kan sudah 2 periode ya Pak ya, jadi ketua jurusan di ADB gitu Pak. Nah, sebagai ketua jurusan ADB yang sudah 2 periode ini Pak, menurut Bapak pemimpin itu apa sih Pak?
Ya, jadi pemimpin itu mereka yang bisa menginspirasi, ya, tidak menciptakan ketakutan, tapi dia memberikan pengayoman. Dia bersama, kadang pemimpin juga menjadi sahabat bagi anak buahnya. Pemimpin juga bisa menjadi pendorong semangat bagi anak buahnya, ya, mengarahkan, kemudian mendorong supaya mampu berinovasi, ya, menjadi bagian dari inspirasi generasi di zamannya. Jadi dalam ya Pak ya, jadi memang kalau dilihat berat juga tugasnya. Nah kalau begitu Pak, selama menjalani profesi sebagai ketua jurusan nih Pak, memimpin di jurusan, apa kendala-kendala yang paling umum ditemui? Ya, jadi memang kalau kita bicara kendala, tentu kendala yang terberat adalah ketika kita tidak bisa untuk mengarahkan apa yang kemudian kita inginkan, ya. Nah, boleh jadi itu terkait dengan pola-pola yang jangan-jangan kita tidak menjadi teladan di antara para orang yang kita pimpin, gitu ya. Jadi orang bilang cuma bisa ngomong doang katanya. Ya, dan kita berharap kendala itu bisa kita atasi manakala kita kemudian bisa tampil bersama gitu ya, kemudian ikut berpartisipasi, ya, kalau bahasa saya ya jangan ngeposi lah ya. Sampai ya, nanti teladan dulu lah. Ya, mudah-mudahan itu bisa dijadikan sebagai bagian dari contoh, walaupun itu tentu ya bukan sesuatu yang mudah ya. Tetapi kita upayakan untuk kita bisa merangkul, kemudian bisa bersama-sama dengan teman-teman semua. Oke, Pak, kalau tadi kan kita ngobrolin tentang perubahan struktural ekonomi ya Pak ya. Nah kalau sekarang kita agak lebih rileks nih Pak. Jadi kalau perubahan struktural kehidupan Pak, itu yang Pak Anggra, Bapak punya determinasi dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan punya keinginan jadi apa nih Pak? Menjurus ini pertanyaan. Ya. Jadi memang transformasi struktural perekonomian kalau kita lihat dalam konteks negara, ya, tentu bicaranya luas ya, agregat gitu ya. Namun sebenarnya itu juga bagian dari tipologi kehidupan individu ya, masyarakatnya dan sebagainya. Artinya kalau saya dalam konteks kehidupan transformasinya cukup panjang nih, nggak cukup nih kita jelaskan menit ini ya. Karena dari awal saja sudah terjadi, saya tuh termasuk yang nggak urbanisasi kali ya, karena dari Jawa ke Sumatera. Oke, urbanisasi ya. Ya, jadi kalau bicara dalam konteks vision begitu ya, memang secara umum orang punya visi tertentu untuk kehidupan yang lebih baik tentunya. Tapi ada juga orang itu yang sederhana, ya, sederhana dalam pengertian dia awalnya memang tidak punya sesuatu yang bisa dia jadikan patokan, karena memang kehidupannya begitu, dan saya termasuk yang seperti itu. Jadi mengalir, santai aja Pak ya. Mengalir dalam pengertian kok tiba-tiba jadi dosen ya, kira-kira begitu, tidak dicita-citakan, walaupun dalam konteks sekarang itu penting juga gitu ya, buat cita-cita itu. Tapi itu karena ada kehidupan yang berbeda di dalam konteks kehidupan keluarga dan sebagainya, tapi itu bukan pilihan, tapi itu memang karena realita hidupnya begitu. Tapi setelah kita memahami dalam konteks kehidupan bahwa hidup itu memang dia harus memilih, hidup harus memilih, kemudian hidup itu harus memberikan sesuatu kebaikan, ya, berkontribusi, ya, apapun itu ya. Kalau dalam konteks Islam kita itu harus memberikan amar ma'ruf nahi munkar itu. Jadi rasanya senang ya kalau kita itu berbagi, itu menyenangkan berbagi itu ya. Sayangnya yang dibagi nggak banyak gitu ya. Jadi kalau andaikan kita itu punya sesuatu yang banyak, kemudian kita bagi-bagi, rasanya senang sekali begitu ya. Nah, jadi itulah kenapa kalau dalam konteks vision ke depan dengan usia yang semakin bertambah, rasanya yang paling menyenangkan adalah kita bisa berbagi dengan sesama. Begitu. Saya rasa mungkin itu yang ini jawabannya normatif ya. Baginya itu seperti apa itu? Nggak ada mungkin cita-cita ya. Kalau tadi Pak Tito kan bilang mengalir seperti air, ikan halus gitu Pak ya. Cuman kan pasti orang itu kan punya
keinginan ya Pak ya. Punya bayangan nggak Pak, misalnya 5 tahun kemudian apakah ingin jadi seorang guru besar atau mungkin jadi apa begitu Pak? Dari berbagai kisah, berbagai cerita, berbagai harapan para dosen menjadi guru besar itu, orang bilang itu cita-cita. Tapi sisi lain guru besar itu juga tanggung jawab. Kredibilitas, trust dan sebagainya adalah sesuatu yang lebih penting menurut saya di situ sebelum menyiapkan dirinya untuk kemudian bisa menjadi guru besar. Jadi siapkan dirinya dulu, kemudian baru kita kemudian melakukan langkah untuk bisa menjadi guru besar. Oke, waduh, ini Pak Teguh ini dalam sekali ya nasihatnya buat kita semua. Jadi nggak hanya ingin mengejar guru besarnya karena gengsi dan mungkin tunjangannya begitu ya, tapi lebih ke tanggung jawab ya Pak ya. Iya, tidak dinafikan. Itu sesuatu yang kita tidak menafikan, tetapi kita tentu punya tanggung jawab yang juga harus kita tunaikan. Karena kan kalau judulnya itu kan jabatan fungsional, dia tidak melekat ya sepanjang hidupnya sebenarnya, tetapi dia melekat dalam jabatannya itu, kemudian dia ingin gapai tentu dengan menggapai dengan aspek-aspek yang dia miliki, kemudian orang lain juga kemudian mengakui dengan keberadaannya itu. Oke, waduh ini bijak sekali ya Pak. Ini beruntung sekali saya ketemu Bapak terus bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Mungkin juga sahabat Figura juga beruntung kita bisa berbagi dan mendapatkan wisdom ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, Bapak bisa memiliki pemikiran seperti ini, ada yang menginfluence Bapak, punya role model gitu Pak? Ya, kalau dalam konteks role model tentu banyak tokoh-tokoh yang bijak, tokoh-tokoh yang pandai, pintar gitu ya. Dan tentu saja tidak lepas ini semua karena kalau dalam konteks saya pribadi ya itu karena sisi religi yang harus kita pegang ya, tidak bisa lepas dari itu karena besarnya kita, kuatnya kita itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kalah penting bahwa pengalaman lapang ya, jam terbang itu juga membuat kita menjadi lebih bijak. Kita bisa menjadi lebih punya wawasan banyak gitu ya, bergaul dengan banyak orang, bergaul dengan berbagai ini ya. Saya misalnya seringkali diundang sebagai narasumber di pemerintahan daerah, di provinsi ya, kadang-kadang kalau di Ban PT itu jalan-jalan bukan jalan-jalan dalam ini ya, kasar sebenarnya ke provinsi. Itulah yang membuat kita akhirnya bisa memahami banyak sisi ya, termasuk dalam konteks kehidupan dan pembangunan bangsa dan negara kita gitu. Jadi sinergi bahwa ketika kita bicara cita-cita bangsa dan negara, kita paham bahwa itu cita-citanya bagus, sangat bagus, luar biasa ya, menciptakan keadilan, maju sejahtera itu luar biasa. Tetapi tidak cukup dengan hanya itu kan. Harus kita capai dengan sisi keilmuan kita, dengan skill kita, dengan cara pandang kita, itu ya, supaya itu kemudian ya sinerginya menjadi lebih baik lagi. Oke, sahabat, banyak sekali pengetahuan dan inspirasi yang kita dapatkan dari narasumber kita pada kesempatan ini. Namun demikian karena waktu kita terbatas dan kita harus mengakhiri acara ini ya Pak ya. Dan saya berharap bahwa kesempatan yang lain nanti kita bisa ketemu lagi dan bisa sharing tentang berbagai hal lagi ya Pak ya. Baik sahabat, saya akhiri sampai di sini dulu. Salam Figura, pertanian inspirasi penggerak Nusantara.